Halo, selamat pagi. Jadi rencananya kita tuh hari ini akan hiking ke Cibarebey. Sebenarnya hiking ke Cibarebey ini udah beberapa kali, tapi karena udah lama, mungkin lebih dari setahun, kita akan hiking lagi ke Cibarebey. Jadi Cibarebey itu adanya di daerah Ciater. Jadi kalau misalnya kalian suka main ke Sariater, sebelahnya tuh ada jalan. Nah dari situ lurus-lurus terus tuh. Nanti kita akan lihat perjalanannya. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu apa aja sih yang dibawa oleh keluarga Tetom kalau misalnya hiking. Sebenarnya bawaan kita relatif ringan sih, terus nggak terlalu bawa banyak macem-macem. Ini dia barang-barangnya. Bawaan kita tuh sebenarnya dikit aja sih. Yang pertama baju ganti, karena misalnya nanti kita pasti akan basah-basahan. Tapi kalau misalnya nggak pun ya nggak apa-apa, yang penting udah bawa baju ganti. Terus ini baju gantinya Hichan. Untuk mengeringkan badan kita pakai kanebo karena lebih gampang di packing ya, jadi nggak terlalu bulky gitu tasnya dan nggak jadi lembab. Terus ada jas hujan karena sekarang musim hujan. Sebenarnya kemarin-kemarin sih nggak terlalu, beberapa hari ini udah nggak sering hujan, tapi takutnya di sana di daerah atas hujan, jadi kita tetap bawa jas hujan. Tapi semoga nggak hujan. Terus ini kita punya tikar kain biasa dan botol minum. Oh ya, dan yang tak boleh lupa itu adalah ini kantong kresek untuk baju-baju yang basah nanti, dan cadangan sendal. Ini nanti kalau misalnya ini sendal ini berguna kalau misalnya nanti sepatuku basah atau kalau misalnya masuk ke air terjun nanti banyak kerikilnya, jadi nggak terlalu sakit kalau bawa sendal jepit. Ini rencananya kita akan berangkat jam 6 pagi, tapi lihat sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 6:30, tapi kita masih belum berangkat. Nggak apa-apa sih sebenarnya karena kita tidak dikejar apa-apa, boleh pulang jam berapa aja. Tapi mungkin nanti di perjalanan semoga nggak macet ya, karena anak-anak sekolahan lagi libur. Jadi kalau hari-hari biasa gini paling kita akan bergelut dengan orang-orang yang berangkat kerja. Setelah itu kita langsung berangkat naik Honda Beat ini. Ya memang kemana-mana kita naik motor ini dan kayaknya sebentar lagi sih udah nggak cukup ya tangkap bertiga begini. Biasanya kita lewat Surapati lalu tembus ke Jalan Pasupati, tapi biasanya di bawah RSAS itu selalu macet. Jadi akhirnya kita kemarin lewat Tuh Bagus Ismail, lalu tembus Dago, tembus Cihampelas, dan akhirnya ke Sukajadi. Kalau berangkat pagi-pagi gini, kita memang jarang banget sarapan di rumah. Tujuannya biar lebih ringkes dan memang sekalian pengen jajan juga sih. Ya, first stop. Baru sampai ke mana sih? Ya. Baru sampai di Lembang dan kita mau makan kue balok dulu. Jadi ini adalah tempat kue balok tongkrongan Teta ya, Tet, kalau misalnya naik sepeda. Sepedaan ke Lembang biasanya sarapan di sini pakai lemon. Apa yang rekomennya di sini? Rekomennya kue balok setengah matang. Kita pesan kue balok setengah matang. Sama lemon hangat. Terus ada alpukat kocok. Oh, ada alpukat kocok. Pernah nyobain? Nah ini di belakang tuh ada stiker-stiker sobat-sobat pesepeda. Jadi memang tiap pagi kalau misalnya lewat sini tuh selalu ada anak-anak sepeda yang lagi sarapan di sini. Jadi ini pertama kalinya aku mencoba juga teh lemon dan kue balok. Yang satu gula putih, yang satu gula merah. Gula putih, ini gula merah. Silahkan diminum. Hah? Panas. Ya, justru the point is kepanasannya itu. Meleleh Chan, melting banget. Enak. Coba kalau yang gula merah. Aku memang tidak suka gula merah, rasanya terlalu capek. Buat orang-orang yang tidak suka gula merah, lebih baik pesan yang ini karena tidak ada aroma gula merah. Nyalakan gula putih. Panas banget.
karena tidak gium ya. Kue baloknya ternyata memang enak sih, karena aku tidak mencium aroma-aroma terigu yang belum mateng gitu. Kita lanjutkan perjalanan. Dan ternyata kue baloknya murah banget. Kita makan 5 kue balok dan 2 minum hanya 22.500. Murah banget nggak, Chan? Mahal. Mahal. Murah banget. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke arah Cikole, lalu dilanjut lagi ke arah Ciater, Subang. Sebetulnya di perjalanan kali ini aku agak deg-degan karena sebelumnya motor kita tuh nggak bisa nanjak sama sekali. Tapi terus motornya udah diservis. Cuma tetap aja pas pagi-pagi sebelum berangkat ini aku deg-degan juga karena apakah bisa motor ini melalui tanjakan Emen. Emen itu kan kelihatannya kayak nggak nanjak, tapi sebenarnya tanjakannya lumayan parah dan panjang. Tapi ternyata aman sih, sampai pulang motornya udah sehat dan bisa nanjak. Oh ya, jalan menuju Cibarubay ini memang cukup kecil dan di beberapa bagian ada yang berlubang. Jadi kalau misalnya naik mobil, naik motor juga sih. Jadi mesti hati-hati banget. Tapi pemandangannya bagus banget kan? Kita sudah sampai di parkiran Cibarubay. Ada di tas tunggu. Kita udah sampai di parkiran. Jadi kalau misalnya mau ke Cibarubay, kita parkirnya di sini. Biasanya suka misal boleh nitip helm dan sebagainya. Cuman kan hari biasa mungkin ini di parkirannya sepi banget ya. Toilet. Jadi motornya diparkirkan di sini, lalu helmnya dibawa sama AA-nya untuk diamankan. Berapa tadi, Chan? Motor parkirnya? 10.000. Parkirnya 10.000 dan mobil 15.000. Kalau misalnya mobil nginep 25.000. Jadi katanya kalau misalnya nginep di sini mungkin untuk camping aman. Kita akan memulai perjalanan. Jadi ini kita waktu kesini pertama kali pas pandemi ya, Chan. Ingat nggak, Chan? Awal-awal suka hiking 2021 kayaknya, 2021. Ntar ada motor. Terus Hichan masih kecil banget dan dia nggak terbiasa. 5 tahun. Masih 5 tahun ya, nggak terbiasa hiking. Sebenarnya bukan anak yang alam-alam banget. 6 tahun. Iya, 6 tahun. 2021 kayaknya. Iya, 6 Terus tahun. Terus riweuh banget ya, Chan ya. Dulu kalau hiking tuh sampai kalau kena rumput aja sedikit ampun. Gitu, terus jatuh. Di sini kan kita akan lewat ini ya, Chan. Lewat sawah. Terus jatuh, digebros. Dulu sepatunya basah, terus nangis. Tapi nggak masuk ke sawahnya gitu, kayak ada lubang terus. Ya, di sampingnya pematang sawah. Tapi sekarang udah jagoan, nggak akan digebros lagi ya kalau sekarang. Biarin dulu kalau 13 gitu. Mungkin sensorinya juga sudah lebih baik sekarang soalnya, karena terlatih selama pandemi hiking terus seminggu sekali. Betul tidak, Chan? Iya. Salah satu bagian yang paling kita suka dari Cibarubay ini karena airnya tuh banyak banget dan jernih. Cibarubay ini memang salah satu spot favorit keluarga kami. Jadi kalau misalnya ngajakin temen, biasanya selalu ke Cibarubay ini karena mereka harus banget nyobain setidaknya 1 kali seumur hidup. Selain karena aksesnya mudah, nggak terlalu jauh dari jalan raya dan nggak terlalu jauh dari peradaban. Treknya juga lumayan panjang, jadi berasa banget tuh jalannya. Terus nggak terlalu nanjak juga. Pemandangannya juga pasti cantik, apalagi kalau misalnya lagi musim hujan, ijo-ijo banget kayak gini. Terus sepanjang perjalanan banyak aliran air gini. Jadi buat sobat-sobat yang susah air di rumah kayak aku gini, ini kayak satisfying banget. Nah, ini jalannya bukan agak sih, berlumpur. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, kita tutup dulu ya. Nya. Oh. Tuh. Akhirnya kita melepas sepatu karena sepertinya lebih aman. Wah, jalannya seperti berjalan di dalam kopi susu, Chan. Di dalam itu loh.
Tapi ini kayak terasa lebih aman kalau nggak pakai sepatu. Licin masih ada ternyata. Kita cuci dulu kakinya di sini. Chan, ada telur kodok, Chan. Wan, Sepertinya perjalanan kita akan terasa lebih panjang karena ternyata rutenya lebih berbeda daripada biasanya. Katanya tadi ibu yang kami temui sih, ini tuh jalannya dilebarin, digedein, si pematang sawahnya. Jadi ya begitulah hasilnya. Mungkin belum selesai kali ya. Mungkin nanti kalau misalnya sudah selesai akan lebih bagus, siapa tahu. Terus katanya sih ini karena musim hujan juga, tiap hari hujan, makanya si tanahnya tuh jadi basah gitu kan. Ini aku sambil berhati-hati jalan. Katanya kalau misalnya udah jam 10, udah panas mentereng, si lumpur-lumpur yang tadi tuh akan sedikit mengering, jadi lebih enak dilewatin. Tapi ini kayaknya semalam hujan, makanya kayak gini banget. Gitu. Bagus banget ya. Sini di belakangnya. Nah, seharusnya jalanannya tuh seperti ini. Jadi batu-batu, terus kalau yang di bawah itu tadi kecil sih memang sebelumnya, baru kali ini kita lihat jalanannya memang jadi lebar, tapi jadi banyak berlumpur gitu. Salam pramuka. Tepuk semangat 4. Ini ABG sudah tidak bisa dipermainkan lagi. Checkpoint 2. Kita akan berhenti di sini dan makan Indomie di sini. Salah satu hal yang paling ditunggu oleh keluarga kami kalau hiking itu adalah makan Indomie di alam terbuka. Karena kenikmatannya bisa menjadi 2 kali lipat. Kita istirahat dulu setelah melewati kubangan lumpur yang menakutkan. Tapi ternyata tutup, saudara-saudara. Biasanya warung ibu itu yang nggak pernah tutup. Tapi hari ini kayaknya tutup, dia nggak tahu kemana. Tadi kita papasan ya sama si ibu itu. Harusnya ditanya dulu. Aku lupa sih mukanya, tapi Teta katanya tadi ingat ketemu ibu itu. Baiklah, kita mencari warung yang lain saja buat makan Indomie. Belum sarapan, karena sarapannya tadi baru apa tuh tadi, kue balok doang. Sebenarnya ya enak sih kalau misalnya saat hiking ada kejadian tak terduga dan kita bisa lolos melewatinya. Buat aku ini tuh kayak jadi apa tuh? Buat aku ini jadi kayak sarana belajar ya buat Hichan gitu. Jadi dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia perkirakan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau misalnya kita bisa lolos, ya aku sih yakinnya anak ini bisa menjadi sosok yang berbeda. Atau dia jadi kalau misalnya mendapatkan kesulitan lain lagi, mana isinya? jadi lebih, belum lah itu masih hijau, jadi lebih kuat gitu. Ya mungkin one day kalau misalnya hiking terus ketemu lumpur kayak tadi lagi, lumpur penghisap kaki, jadinya ya lebih santai aja sih menghadapinya. Jadi kalau misalnya saat hiking menemukan kejadian-kejadian tak terduga, ya nggak apa-apa, dijalani aja, nggak usah kesel ya, daripada kita nanti jadi bete sama perjalanan. Lagian kan itu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Betul Chan? Mana ini anak? Nggak mau kelihatan sekarang. Ini lagi apa? Satu bapak-bapak. Cari apa Pak?
Chan? Ini bekas pisang. Ada di daun pisang ya. Terus biasanya jadi apa itu, Tuh, Kat? lihat, jadi Nantinya. kalung. Jadi kalung. Bisa ada jaring laba-laba gitu ya. Setelah Warung perjalanan buka. cukup panjang dan keringat ngoprot seperti ini, kita menemukan Indomie. Dan Kalau telurnya bunda pakai mah telur ayam keringetan kampung. terus. Tapi bunda jadi glowing ya kalau misalnya kayak gini. Ternyata di dekat warung tempat kita makan Indomie ada sungai yang airnya cukup deras juga. Jadi kita sambil nunggu Indominya mateng, kita turun dulu ke bawah. Tapi bener kalau misalnya nggak mampu sampai Curug, walaupun menurutku treknya nggak terlalu susah, bisa berhenti di warung yang tadi, terus turun di sini. Cocok banget buat mainan anak-anak karena tidak terlalu dangkal, terus bawahnya juga batunya batu-batu gede gitu, jadi kayaknya nggak sakit. Bucang kaleng di Ical sabaraha? 10.000 sekilo. 10.000 sekilo. Oh, pami gula? Gula mah teu aya. Oh, gula ngejuta ya? Nya, Oh. aya nu ngasakeunana itu si bapak teh teu damai. Oh, Bumi. Eta mah rerencangan we emang ieu Nitip emang gitu. ngurunkeun sadapanana da ieu buhan caket. Boy kayaknya ngelebet, iya lebet YouTube. Muka ibu tadi nembe ngobrol. Mangga. Ibu teh ditiung teh naon. Tenanan budah ada gelis. Ah, Gimana pesan dan kesan perjalanan kali ini? Kesannya berlumpur. Pesannya Kesannya sama pemerintah apa nih, nggak ada, pemerintah Kota Subang, Kabupaten Subang, tolong jalan menuju ke Curug Cibareubeuy diperbaiki. Ican ya, ini mau ke Ican nih yang bunda shoot. iya tuh jangan. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah tiba. Indomie seleraku pakai telur ayam kampung. Nenek. Selesai makan, kita lanjut perjalanan lagi. Kita biasanya makan liwet di warung ini. Kita lihat dulu si ibunya jualan apa enggak ya. Si warungnya di Jawa. Iya sih. Babat ya berarti ya? Dia babat ini. Ibu. Bu, hoyong liwet, tapi engke. mangga. Oh, ti ditu teh nyanakan ka dieu beripot. Jadi Oh. ngalih ditu mah kan tempatnya sempit, ah. Nya. Ya, dan eta teh kan rumah gaduhnya tah. Mangga. Pindah teh gaduh kamu 150 kemarin teh. Jadi repot tah gaduh eta dan sok suruh mama lah. Mangga. Jengkol ngangge. Enggak, Enggak pakai jengkol. kita mau. Ada dambalkeun Apa? sakedik Sakedik we atuh. Nya. Nya. Ya, nun Bu. Nah, kalau misalnya udah lewat warung ibu yang tadi, ke Cibareubeuy itu jalannya tinggal sedikit lagi. Mungkin sekitar 1/4 perjalanan deh. Lumayan heboh juga. Apa tuh? Mana? Lumayan heboh juga ternyata karena jalannya ada yang sedikit menanjak. Terus tadi sih kalau misalnya dari warung yang ibu tadi tempat kita pesan liwet itu udah nggak terlalu jauh ke curugnya. Kita tinggal lewat daerah yang kayak hutan-hutan gitu. Jalannya enak sih, sebenarnya nggak licin, nggak ngeselin kayak yang tadi.
Ini kita lagi lewat di jembatan. Pada. Jadi kalau misalnya lewat jembatan ini, aku selalu inget sih momen-momen awal-awal kita hiking sama Hichan. Dia yang cranky parah. Dia tuh takut banget lewat jembatan. Sampai akhirnya kita biasain, akhirnya berani, lalu berani jalan sendiri. Ya itu tuh priceless banget sih. Setelah berkali-kali, mungkin hitungannya tahun ya, setahun hiking, akhirnya dia bisa milih jalan sendiri, berani lewat jembatan. Butuh proses ternyata, apalagi anaknya bukan yang anak-anak alam banget gitu. Kalau udah lewat sini, berarti ini udah dekat. Jadi sini kayak ada semacam penginapannya. Kita tetap harus lewat sini menuju Cibarubui. Jalannya enak sih, di sini udah teduh, nggak kayak tadi di bawah. Kan isinya adalah sawah, lewat sawah. Tada, kita sudah sampai di Curug Cibarubui. Capek juga. Jadi nanti di bagian depannya itu ada loketnya. Kalau nggak salah tuh bisa bayar pakai kris, tapi tidak ada sinyal. Selama ini sih aku kesini nggak pernah ada sinyal. Nanti kita cek. Tapi kita akan bayar pakai cash sih. Kalau misalnya ke tempat kayak gini kita selalu bawa cash karena orang biasanya cash yang pas. Karena takutnya nggak ada kembalian. Berapa tiketnya? 10.000. Ada nggak? Sudah masuk di area Cibarubui. Yeay, sampai akhirnya. Tapi nggak terlalu capek ya, Chan? Bener. Bisa terlihat dari Hichan yang tidak terlalu cranky. Apalagi setelah dikasih Indomie ya. Dari kasih Indomie, aman. Ini bagus sekali. Pipanya pakai bambu. Kita sudah sampai dan di sana kelihatan nggak ada air terjunnya dari atas itu. Air terjunnya ini salah satu air terjun terderas ya yang pernah kami datangi. Terus kan dia jaraknya juga nggak terlalu jauh. Kita sudah semakin dekat dengan curugnya. Karena ini tuh di alam, jadi kadang banyak hal yang cepet banget berubah. Kayak ini aku datang ke sini pas lagi musim hujan dan rasanya tuh rimbun banget. Terus di bagian sini nih, dulu bentukannya rumput gitu. Jadi kayak orang bisa camping, jadi datar gitu. Sekarang sudah ditumbuhi dengan tanaman-tanaman liar. Capek banget. Ini dia. Tidak terduga ternyata curugnya ramai. Cuma tadi memang papasan sih sama sekelompok orang ini. Mereka memang ramean gitu ke sini, tapi nggak tahu ya apakah mereka orang sini atau bukan. Dan ada satu rombongan lagi di belakang kita tadi segitu. Tapi nggak apa-apa, kita main-main air aja di sini, masih bisa kok aman karena tidak semua orang main air juga. Di sini tuh airnya dingin banget, beneran kayak air es. Tapi kalau misalnya kita udah turun, dan sebaiknya sih turun sebadan-badan sampai kepalanya juga kena air. Jadi udahnya nggak terasa terlalu dingin, malah lebih anget. Dan sebaiknya kalau misalnya kita udah di air, mending tinggal di air aja. Karena kalau misalnya kita naik, terus kebetulan nggak ada cahaya matahari, itu bakal lebih dingin banget. Apalagi kalau misalnya anginnya gede. Air terjunnya tuh memang deras banget nih, sampai lihat kameraku berembun gini karena nggak bisa dilap.
selalu basah lagi. Kameranya sampai ketutupan air. Kita nggak terlalu lama sih main air di sini, mungkin sekitar 30 menit karena Hichan bilang dia kedinginan. Padahal aku masih pengen lebih lama dan kena air terjun banyak, siapa tahu keluar dari Cibarebey aku langsung jadi Shaolin. Sudah kembali, sudah selesai mandi. Nggak mandi deng, cuma bilas-bilas sama bersih-bersih doang. Udah ganti baju. Sekarang kita lanjut perjalanan. Mau makan siang. Oh, parah. Mana Ted? Coba lihat hasil. Toiletnya lumayan bagus. Nggak bagus sih, lumayan bersih. Terus sekarang kita akan makan siang. Makan nasi liwet di warung yang tadi. Jadi konsepnya itu adalah kita lewat nih perjalanan ke Cibarebey, ke Curug. Nah, terus mampir ke warung si ibunya, terus pesen buat berapa porsi. Nanti selesai kita main-main di Curug kayak sekarang, kita tinggal makan. Karena si ibunya memperkirakan lah, kita kira-kira di Curug berapa lama. Terus nanti kita datang tinggal makan. Tadi di depan aku bilang di sini ada penginapannya. Dulu sih terakhir ke sini penginapannya tuh masih bagus, tapi ternyata Sekarang lihat sudah serem. rusak. Sudah Nih, lihat. rusak. Nih guys, atapnya lihat. Udah nggak ada. Udah hancur aja ya. Kayaknya. Serem. Jadi nggak tahu nih apakah penginapannya ini masih ada atau enggak. Ini bola tapi kayak gini guys. Mana musola? Oh ya, ini juga musola. Ini Tapi jangan sudah digituin lah. seperti ini. Biar kelihatan. Nah, terus ini kayaknya nggak tahu dijadiin tempat apa ya. Ada dapurnya juga. Ternyata selama itu aku tidak pernah main ke sini. Mungkin setahun ada kali ya. Jadi biasanya tuh kita selalu datang ke Cibarebey itu di hari kerja, kecuali misalnya janjian sama teman-teman yang ayah-ayahnya pada kerja, biasanya Sabtu atau Minggu. Tapi biasanya kalau misalnya kita kesini pun memang lebih sepi kalau misalnya hari biasa, tapi kalau weekend pun nggak terlalu rame. Dan kalau misalnya hari biasa itu warung tetap banyak yang buka, karena bapak-bapaknya tuh biasa bikin gula atau metikin kolang-kaling. Jadi ibu-ibunya buka warung gitu. Jadi kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu biasanya banyak warung buka, tapi kalau hari biasa warung tetap buka. Kita makan spesial. Ini ada nasi liwet, ada seperti terlihat, ada ikan asin, lalapannya adalah apa ini, popohan dan jaat atau dalam bahasa Indonesianya kecipit. Ini ada apa? Baiklah, dengan selesainya dan habisnya nasi liwet kami, akhirnya kita tutup saja perjalanan ini. Karena sebenarnya baterai HP-ku dan memorinya sudah habis. Jadi kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi Dadah. di video selanjutnya. Jangan lupa Like. komen dan subscribe. Dadah. Dadah.